Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Santoso. NIM A61019010. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat dalam menjalankan terdakwa saya ke 1492 Hijriah. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Materi yang kita akan pelajari antara lain karakteristik bioma, faktor persebaran flora dan fauna, persebaran flora dan fauna, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia, serta pemanfaatan flora dan fauna dunia sebagai sumber daya alam. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu memberi atau menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, serta dapat menggambarkan karakteristik atau ekosistem pada flora dan fauna dalam pembuatan peta. Mari pembelajaran kita dimulai sekarang. Karakteristik bioma. Bioma merupakan sekumpulan tumbuhan dan hewan yang hidup pada suatu kondisi geografis tertentu. Bioma merupakan iklim serta makhluk hidup yang berada di suatu unit geoorganisme yang memiliki persamaan bentuk dan kondisi lingkungan. Tempat hidup organisme disebut habitat. Oleh karena itu, bioma dan habitat merupakan suatu yang berbeda. Di dalam bioma terdapat 7 jenis karakteristik, yaitu 1. Gurun. Gurun adalah suatu wilayah yang sangat panas dan gersang dengan iklim kering yang sangat ekstrim dengan suhu udara yang sangat tinggi. Di gurun, wilayah gurun ini tersebar di Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan wilayah Timur Tengah. Yang kedua, padang rumput atau stepa. Stepa yang berasal dari bahasa Inggris yaitu steppe, yang artinya padang rumput. Stepa merupakan sebuah dataran yang berupa padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang memiliki curah hujan sedikit. Stepa terbentuk semi gurun yang tertutup oleh rumput atau semak yang tergantung berdasarkan musim dan garis lintangnya. Yang ketiga, sabana. Biosabana adalah ekosistem besar dengan daerah yang luas, berupa wilayah padang rumput yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar
serta rumputan yang terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomisnya. Bioma sabana terletak di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Bioma sabana terletak di wilayah benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Yang keempat, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma paling kompleks. Jumlah dan jenis vegetasinya sangat banyak dan bervariasi. Keadaan ini disebabkan oleh iklim mikro yang sangat sesuai bagi kehidupan sebagai jenis tumbuhan. Iklim hutan hujan tropis dicirikan dengan musim hujan yang panjang, suhu udara, dan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Hutan hujan tropis ini terletak di wilayah hutan Amazon atau Amerika Tengah, Afrika Barat, Asia Selatan, dan Australia. Kelima, hutan gugur. Bioma hutan gugur terletak pada antara 30 sampai 40 garis lintang utara dan garis lintang selatan, dengan wilayah yang beriklim sedang terdapat di wilayah Amerika Serikat, Amerika Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, dan Australia. Keenam, taiga. Bioma taiga terletak di kawasan beriklim subtropik dengan iklim yang sangat dingin dan musim panas yang pendek. Kisaran temperatur antara suhu rendah dan suhu tinggi sangat besar, tersebar di wilayah Skandinavia, Rusia Timur, Amerika Utara, dan beberapa di kawasan Asia Utara. Yang terakhir, tundra. Bioma tundra merupakan karakteristik iklim regional yang sangat ekstrim dengan suhu udara yang rendah, bersalju, dan mempunyai musim panas yang pendek. Di wilayah bioma tundra sering disebut dengan hamparan bantalan yang ditumbuhi oleh jenis lumut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografis, faktor biotik. Mari kita ulas semuanya. Faktor iklim dipengaruhi oleh suhu dan sinar matahari, kelembapan udara, angin, serta curah hujan. Faktor edafik dipengaruhi oleh tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Ketiga, faktor fisiografis, ketinggian tempat dan bentuk lahan. Keempat, faktor biotik dipengaruhi oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya
kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pertama, persebaran flora. Flora di Indonesia dibagi atas 3 kawasan, yaitu kawasan paparan Sunda, paparan Sahul, dan wilayah peralihan. Flora pada wilayah kawasan paparan Sunda meliputi di wilayah Pulau Sumatera dan sekitarnya yang terbagi atas 3 jenis flora. Yang pertama, flora yang ada di pantai barat Pulau Sumatera yang terdiri atas berbagai macam tumbuhan seperti rotan, kemuning, hutan rawa, air tawar, meranti, berbagai jenis tumbuhan rawa gambut. Yang kedua, flora yang ada di pantai timur Pulau Sumatera terdiri atas berbagai macam tumbuhan seperti mangrove. Yang ketiga, flora jenis endemik, misalnya seperti bunga Rafflesia arnoldii, bunga yang sangat indah dan terancam punah. Yang kedua, flora kawasan paparan Sahul. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Pada hakikatnya, flora di Pulau Sulawesi merupakan percampuran antara flora di paparan Sahul dan paparan Sunda. Flora wilayah peralihan terdapat di wilayah Sulawesi dengan jenis flora seperti kayu eboni atau kayu besi, kayu cendana yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, dan flora yang lainnya. Ketiga, flora paparan Sahul itu wilayah flora yang berada di Papua, terdiri atas hutan hujan tropik, pohon nipah, mangrove, pohon ras Malang, dan pohon matoa. Yang kedua, kita mempelajari tentang flora dunia. Flora persebaran di dunia bagi atas 6, yaitu gurun, daerah persebaran bioma gurun seperti di Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Contoh flora pada bioma gurun seperti pohon kaktus dan pohon eks gurun. Kedua, stepa. Bioma stepa terdapat di wilayah Afrika, Amerika, dan Asia serta Australia. Wilayah bioma stepa flora terdapat seperti rumput. Ketiga, sabana. Daerah persebaran bioma sabana terletak di daerah Afrika bagian selatan, Amerika Selatan, dan Australia bagian utara. Pada umumnya terletak pada perbatasan antara tropis dan subtropis. Contoh flora di bioma sabana: rumput, palem, dan
akasia. Hutan hujan tropis merupakan bioma hutan hujan tropis yang terletak di Asia Tengah, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan lembah Kongo. Contoh flora pada bioma hutan hujan tropis adalah hutan lumut dan mangrove. Kelima, hutan gugur. Daerah persebaran bioma hutan gugur terdapat di Asia Tengah, Cina, Korea, Jepang, dan pantai barat timur Amerika. Keenam, taiga. Daerah persebaran bioma taiga pada umumnya terletak di lintang 60 sampai 70 derajat lintang utara atau lintang selatan, seperti di Rusia, Siberia, Kanada Utara, dan Alaska. Contoh flora dari bioma taiga adalah arbus, pinus, juniper, alder, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tundra. Daerah wilayah bioma tundra umumnya terletak di daerah 80 sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan, seperti di kawasan Arktik, Antartika. Flora yang terdapat di bioma tundra seperti lumut, semak, kerdil, dan rumput. Selanjutnya, persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia terdiri atas 3 kawasan: Asiatis, Australis, dan peralihan. Kawasan Asiatis merupakan di daerah Indonesia bagian barat yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan di kawasan Indonesia bagian barat berasal dari kawasan oriental. Contoh fauna di kawasan Asiatis adalah gajah, badak berjula 1, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, kijang, macan, elang, dan jalak. Yang kedua, fauna australis. Fauna australis merupakan fauna yang berada di Indonesia bagian timur, terdapat di Pulau Irian Jaya dan di pulau kecil sekitarnya. Contoh faunanya seperti wallaby, kanguru pohon, biawak, ular, burung cendrawasih, kausari, dan kura-kura. Fauna peralihan merupakan faunanya Indonesia di bagian tengah, terdapat di Pulau Sulawesi, Timor, Maluku, NTB, dan NTT. Tersebar di contoh fauna ini seperti babi rusa, ikan duyung, monyet, anoa, beruang, tarsius, komodo, burung maleo, kakak tua, nuri, dan banteng. Sedangkan fauna persebaran di dunia terdiri atas 6 kawasan, yaitu kawasan Palearktik. Fauna khas kawasan Palearktik didominasi oleh hewan herbivora seperti panda, moles, kijang, sapi, robin, dan magpie. Terdapat di kawasan
Eropa, Afrika Utara, dan Asia bagian utara. Kawasan Nearktik. Ciri khas fauna kawasan Nearktik adalah hewan karnivora dan hewan pengarat. Contohnya anjing, kelinci, tupai, tikus yang berkantong, yang tersebar di wilayah Greenland, Amerika bagian utara, dan Meksiko. Kawasan Ethiopia yang meliputi wilayah Afrika bagian selatan, pegunungan Alpes, gurun Sahara, dan barat daya Arabia. Fauna khas kawasan ini adalah zebra, kuda Nil, singa, badak, jerapah, dan berbagai jenis burung lainnya. Kawasan Oriental. Kawasan ini didominasi jenis babon atau orang hutan. Fauna khas ini tersebar di India, Sri Lanka, Indochina, Tiongkok bagian selatan, dan Indonesia bagian barat, dan Malaysia. Kawasan Australis. Kawasan ini meliputi di wilayah Australia, Selandia Baru, Papua, dan sebagian pulau kecil bagian Indonesia di timur. Ciri khas fauna kawasan ini adalah mamalia yang berkantong, jenis burung berwarna-warni seperti fauna ini kanguru, koala, burung cendrawasih, dan burung emu. Kawasan Neotropik. Kawasan neotropik meliputi Amerika, fauna Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Fauna khas wilayah ini adalah piranha, belut listrik, anaconda, alpaka, kera, dan tapir. Selanjutnya, materi tentang konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya, termasuk menjamin kesinambungan kesejahteraan dengan tetap melihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Konservasi fauna dan fauna dibagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami, tumbuhan atau satwa, misalnya seperti daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Konservasi ex situ merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan dipindahkan ke tempat perlindungan manusia. Cara konservasi ex situ itu seperti kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pemanfaatan flora dan fauna. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam terdapat 4 manfaat. 1.
sebagai sumber pangan. Misal dalam karbohidrat lalu didapat dari padi, jagung, singkong, kentang, dan sagu. Sumber protein kedelai, kacang, daging, dan lain sebagainya, dan telur. Sumber lemak ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, dan durian. Sumber vitamin berbagai jenis buah-buahan yang mengandung vitamin C, vitamin A, atau yang lain, sayur-sayuran, susu, telur, dan madu. Sumber mineral sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Sebagai sumber pendapatan atau devisa yang kedua, keanekaragaman flora dan fauna dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi individu maupun mendatangkan devisa bagi negara. Misalnya bahan baku kerajinan seperti kayu, rotan, karet, bambu, kulit hewan ternak, dan kulit buaya yang dapat dijadikan seperti kerajinan entah tas maupun kursi ataupun mebel yang lainnya. Sedangkan di bahan industri pariwisata kreatif seperti ikan hias, burung berbulu indah, atau bersuara merdu, dan berbagai jenis tanaman hias yang lainnya dapat dijual untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sumber plasma hidpa, bahwa areal hutan alami banyak terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Oleh karena itu, hutan tersebut antara lain tahan penyakit, tahan kekeringan, dan tahan terhadap air asin. Contoh flora yang telah digunakan dalam plasma hidpa adalah pisang tanduk, akar wangi, sorghum, dan ubi jalar. Keempat, manfaat ekologi. Bioma adalah daerah manfaat ekologi. Keanekaragaman hayati memiliki peranan alam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Hutan hujan deras memiliki peran penting dalam keseimbangan ekologis, yaitu sebagai paru-paru bumi atau paru-paru hijau. Kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan karbon dioksida di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara serta dapat mengurangi efek rumah kaca. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari materi tersebut seperti bioma adalah daerah yang luas di bumi dengan kondisi yang serupa seperti iklim serta makhluk hidup. Terdapat 7 jenis karakteristik bioma seperti gurun, stepa, savana, dan hujan tropis, dan gugur, taiga, dan tundra, serta faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia adalah faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografis, dan faktor biotik. Dan sedikit sebuah inspirasi atau kata-kata, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Jadi, kita harus tetap mengejar atau menggali potensi kita sendiri demi memajukan diri kita sendiri untuk kepentingan kita bersama, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun untuk negara. Penutup, Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi menjahit kopiah. Kopiah dijahit bedu yang utuh. Pak Topi men
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.